Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma badu. Keselamatan sejati dalam 3 fase kehidupan. Sebuah refleksi dari Quran Surat Maryam, ayat 33. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam, ayat 33. Ayat ini diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam, dan menjadi cerminan mendalam tentang 3 titik genting dalam perjalanan jiwa manusia, yakni kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ketiganya bukan sekadar fase biologis, melainkan momen transenden yang menentukan keselamatan hakiki seorang hamba. Kehidupan dan mukjizat Nabi Isa alaihi salam membumikan 3 keselamatan hakiki dalam Quran Surat Maryam 33. Dari kelahiran tanpa celah, pengangkatan tanpa penderitaan kematian, hingga kebangkitan untuk menegakkan keadilan. Semua menggambarkan kasih sayang dan kekuasaan Allah yang memayungi hamba pada tiap fase perjalanan jiwa. Fase pertama, keselamatan saat dilahirkan. Kelahiran adalah awal dari ujian kehidupan. Seorang bayi lahir dalam keadaan fitrah, sebagaimana sabda Rasulullah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Makna keselamatan di fase ini: terhindar dari gangguan setan yang menyertai kelahiran, diberi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang jiwa, dijaga fitrahnya agar tidak ternoda oleh lingkungan yang rusak. Refleksinya adalah, kelahiran bukan sekadar awal hidup, tapi titik awal tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk menjaga fitrah anak. Keselamatan di sini berarti tumbuh dalam kasih sayang, ilmu, dan adab yang benar. Fase kedua, keselamatan saat wafat. Kematian adalah pintu menuju alam barzah dan akhirat. Ia bukan akhir, tapi transisi menuju kehidupan yang lebih kekal. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadits riwayat Tirmidzi. Makna keselamatan di fase ini: wafat dalam keadaan husnul khotimah, ruh dicabut dengan lembut dan disambut oleh malaikat rahmat, terhindar dari siksa kubur dan fitnah kematian. Refleksinya, keselamatan saat wafat bukan hanya tentang cara meninggal, tapi tentang bagaimana seseorang hidup sebelumnya. Ia adalah buah dari iman, hijrah dan jihad yang tulus. Fase ketiga, keselamatan saat dibangkitkan. Hari kebangkitan adalah hari pengadilan. Semua amal diperlihatkan, dan setiap akan menerima balasan yang adil. Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berserakan untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya. Quran Surat Az-Zalzalah, ayat 6. Makna keselamatan di fase ini: dibangkitkan dalam keadaan mulia, wajah bersinar, mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan selain darinya, diberi kitab amal dari sebelah kanan, tanda keselamatan. Refleksinya, keselamatan di hari kebangkitan adalah puncak dari seluruh perjuangan hidup. Ia adalah anugerah terbesar ketika seorang hamba diterima di sisi Allah dengan ridho dan rahmatnya. Keselamatan sejati bukan sekadar bebas dari bahaya. Dalam Islam, keselamatan bukan hanya bebas dari ancaman fisik, tapi juga mencakup ketenangan dalam menghadapi takdir, kemuliaan jiwa yang terjaga dari dosa, penerimaan Allah sebagai hamba yang diridhoi. Nabi Isa alaihi salam mengajarkan bahwa keselamatan sejati harus dimohonkan dan diusahakan di setiap fase kehidupan. Ia adalah doa, perjuangan, dan harapan yang menyatu. Jadi, jalan menuju keselamatan hakiki bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah hasil dari ilmu dan pemahaman yang benar, berlandaskan Quran dan Sunnah. Amal yang ikhlas, dilakukan dengan niat lurus dengan meneladani uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lingkungan yang mendukung, keluarga, jamaah, masyarakat. Maka, sebagai pendidik dan pemimpin keluarga, tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai ini sejak dini.
membangun rumah tangga yang menjadi madrasah keselamatan, dan komunitas yang saling menjaga menuju akhir yang mulia. Demikian refleksi ayat ke-33 Quran Surat Maryam. Semoga sisa fase ke depan kita bisa memperbaikinya dengan doa dan amalan, yakni mendasarinya dengan iman hakiki, kemudian hijrah dalam berbagai perubahan dalam pola fikir, ahwaliyah, serta menyelaraskannya dengan jamaah Islamiyah, lalu kemudian disempurnakan dengan proses memperjuangkannya dalam kehidupan sebagai bentuk jihad bimana kesungguh-sungguhan demi meraih keselamatan yang diidam-idamkan. Semoga bermanfaat. Amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.